Shalom, perkenalkan nama saya Delisa sendiri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Kali ini kita akan membahas PPT mengenai manajemen. Yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pengertian unsur-unsur dan fungsi bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen di sekolah. Apa sih pengertian manajemen itu? Dari mana sih asal kata manajemen itu? Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris dari kata to manage yang artinya mengatur. Kita harus memahami manajemen karena kita selalu berkaitan dengan mengatur aktivitas diri kita sendiri. Ada 3 pengertian inti manajemen, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen untuk melakukan kegiatan kerjasama, lalu ada manajemen dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, manajemen artinya adalah proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu ada man atau ada manusia. Nah, manusia ini merupakan faktor yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena manusia di sini yang menentukan tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk melakukan tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada money atau uang. Nah, money ini nggak bisa diabaikan karena segala sesuatu perlu diperhitungkan. Uang ini digunakan untuk membiayai gaji, untuk alat produksi, untuk alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta hasil yang digunakan, hasil yang akan dicapai dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya ada material atau ada materi. Nah, di materi ini ada barang setengah jadi maupun ada barang jadi juga. Kalau nggak ada materi juga nggak bisa jadi suatu organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada mesin atau mesin. Mesin ini digunakan untuk memberi kemudahan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Mesin ini diciptakan untuk menciptakan efisiensi kerja. Apa sih efisiensi itu? Efisiensi itu untuk kemudahan dalam bekerja biar hasilnya lebih cepat dan juga bisa menghemat waktu. Lalu yang kelima ada metode atau ada metode. Metode ini untuk memperlancar pekerjaan. Lalu ada market atau pasar. Ini menyebarkan produk hasil produksi atau penguasaan pasar untuk hasil produksi. Metode itu merupakan cara yang digunakan, sedangkan market adalah wahana untuk memperluas sasaran kegiatan. Market itu nama tempat pasarnya, sedangkan marketing itu nama orangnya, orang yang memasarkan produk. Selanjutnya kita akan bahas fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu planning itu secara singkatnya itu perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu melakukan perencanaan untuk mengambil keputusan. Nah, di planning ini sebagai patokan untuk kegiatan untuk mencapai tujuan, sebagai standar pelaksanaan pada tujuan yang akan dicapai. Lalu yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Di sini untuk menciptakan kerja yang harmonis. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur organisasi. Yang pertama itu organisasi garis. Organisasi garis itu jumlah anggotanya sedikit dan perusahaannya itu masih kecil, belum banyak karyawannya. Lalu ada organisasi fungsional, itu disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi. Jadi organisasi fungsional itu dia dibeda-bedakan tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga ada organisasi garis dan staf. Nah, organisasi garis dan staf ini
organisasinya besar dan bersifat kompleks. Terus jumlah karyawannya banyak dan daerah kerjanya luas. Terus hubungan kerja yang bersifat langsung itu tidak dimungkinkan lagi. Maksudnya apa sih? Kayak HRD jarang ketemu karyawannya, kayak jarang. HRD belum tentu kenal sama karyawannya. Sedangkan kalau organisasi garis itu HRD udah pasti kenal sama karyawannya. Itu perbedaan organisasi garis dan sub dengan organisasi garis. Selanjutnya ada organisasi panitia. Dia dibentuk dalam waktu yang terbatas, kayak dalam waktu yang singkat, kayak dadakan, kayak gitu. Itu organisasi panitia. Selanjutnya ada activating atau pengarahan. Activating itu mengusahakan agar seorang itu bekerja dengan senang hati, nggak ada paksaan gitu. Jadi dia bekerja dengan senang hati sesuai tugas dan wewenang. Ini diperlukan pelaksanaan fungsi penggerakan adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawannya. Kalian tahu nggak sih perbedaan antara bos dengan pemimpin? Jadi bos itu dia cuman kayak nyuruh-nyuruh, nggak ngasih motivasi. Sedangkan kalau pemimpin ini dia kayak ngasih tugas, tapi dia juga memotivasi karyawannya. Kalau bos enggak, itu perbedaan bos dengan pemimpin. Lalu yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Di sini untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan. Untuk mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, kayak kesalahan apa yang ini biar dikoreksi, biar nggak diulang lagi untuk kedepannya. Itu fungsi controlling. Selanjutnya kita akan membahas bidang-bidang manajemen. Yang pertama itu ada manajemen produksi. Manajemen produksi proses secara berkesinambungan dan efektif. Menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk integrasi sumber daya secara efisien dalam mencapai tujuan. Nah, produksi ini untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Manajemen produksi itu kegiatan yang pertamanya itu ada perencanaan produksi. Ini yang menentukan jenis berapa produksi, lalu ada pengendalian produksi, ini menjelaskan produk, dan pengawasan produksi ini menjamin terlaksananya tujuan kegiatan sesuai rencana, dan menetapkan kualitas desain dan bahan yang digunakan. Selanjutnya ada manajemen personalia. Manfaat manajemen personalia adalah meningkatkan dukungan dalam usaha, meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen personalia atau sumber daya manusia adalah manajemen yang fokuskan perhatian pada faktor produksi tenaga kerja dalam usaha agar mencapai tujuan. Jadi bisa dibilang semua manajemen ini usaha untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan, manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Dan bagaimana dana ini bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan itu. Manajemen sumber dana itu ada dua, itu berasal dari dalam perusahaan dan berasal dari luar perusahaan. Kalau dari luar perusahaan, itu dia berasal dari bank dan lain-lain. Sedangkan kalau dari dalam perusahaan, itu berasal dari saham dan dari pemilik perusahaan perseorangan. Perusahaan mengalami beberapa asas, yaitu likuiditas itu membayar utang jangka pendek, solvabilitas itu utang jangka panjang, dan rentabilitas itu kemampuan perusahaan memperoleh laba. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen pemasaran itu dari riset pasar, itu penelitian pasar agar dihindari masalah, lalu targeting, segmentasi, dan positioning. Manajemen pemasaran itu tujuannya adalah agar perusahaannya hidup dan berkembang.
Proses pemasaran ada analisis, ada penentuan pasar, ada penetapan strategi, pengembangan sistem pemasaran, pengembangan rencana pemasaran, dan pengendalian rencana pemasaran. Lalu selanjutnya itu ada marketing mix. Marketing mix itu ada terdiri dari 4P, itu produk, ada harga, ada saluran distribusi, dan yang terakhir ada promosi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penerapan fungsi manajemen di sekolah. Yang pertama itu ada penerapan fungsi perencanaan. Ya, tujuannya menetapkan tujuan, mengumpulkan informasi untuk mendukung kegiatan. Lalu ada penerapan fungsi pengorganisasian. Ini ada pembagian kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antar pekerjaan. Nah, struktur organisasi ini dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kayak ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Lalu penerapan fungsi pengarahan. Gagalnya atau berhasilnya perusahaan atau organisasi itu tergantung orang yang melaksanakannya. Kalau pemimpinnya baik, dia akan mengarahkan anggotanya, menyusun waktu, pembiayaan secara yang jelas, dan membimbing, memotivasi, dan memberi arahan yang jelas. Lalu ada penerapan fungsi pengawasan. Itu adalah melakukan evaluasi apakah kegiatan sesuai rencana atau tidak, dan merumuskan tindakan kesalahan atau penyimpangan. Jadi kesimpulan dari manajemen ini adalah manajemen organisasi adalah suatu kepengurusan atau kepemimpinan dari seorang manajer yang ditujukan kepada sekumpulan orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Badan yang mengatur kegiatan manajemen hendaknya disertai dengan manajemen yang bertugas. Fungsinya sebagai wadah dan suatu tujuan tidak lepas dari kesatuan, kepaduan, konsisten, dan semangat untuk mencapai tujuan. Dan bidang manajemen juga harus diperhitungkan untuk memudahkan tujuan yang terlaksana. Nah, sekian dari manajemen, penjelasan manajemen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.